siapa kami, pejuang war on drugs, mewujudkan dan percaya Indonesia akan bersinar. Lihatlah kami tak kenal lelah dan pantang menyerah, melalui akselerasi war on drugs, demi Indonesia bersih narkoba. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua pencegah narkoba streaming, kembali lagi bersama saya Muhammad Naufal di Cegah Narkoba Streaming pada episode 162. Halo semua teman semua, apa kabar? Wah, pada kesempatan sangat luar biasa ini kembali lagi bersama Naufal, dan Naufal akan menemani teman-teman semua bersama narasumber yang sangat luar biasa nih untuk memberikan hal-hal informatif kepada teman-teman semua seputar hal-hal informatif nih tentang pemuda. Wah, pada kesempatan kali ini kita sudah kedatangan tamu nih. Tetapi sebelum itu kita nih ada salah satu special guest nih yang sudah hadir selain narasumber utama kita nih. Di sini ada Abang Yudi. Halo Bang Yudi, apa kabar? Baik-baik saja. Wah, baik-baik saja. Nah, sedikit informasi kepada teman-teman semua. Pada kesempatan kali ini untuk narasumber utamanya sedang berkelang hadir nih, tetapi digantikan oleh sekretaris dari organisasi tersebut. Wah, langsung saja nih teman-teman semua agar tidak berpanjang lebar lah. Langsung saja kita berkenalan. Halo Kak, apa kabar? Alhamdulillah baik. Wah, alhamdulillah baik. Nih, sebelum itu nih, mungkin boleh sih perkenalkan diri agar teman-teman yang menonton live streaming kita pada pagi hari ini bisa kenal lebih jauh nih dengan Kakak. Oke, terima kasih banyak. Sebelumnya saya minta maaf ya karena ketua kami Qadarullah berhalangan hadir karena sakit. Jadi beliau sampaikan mohon maaf sebesar-besarnya. Jadi saya di sini sebagai sekretarisnya mewakili. Nama saya Naila Hilida Putri dari UNICEF Mataram. Wah, dari sekretaris langsung nih yang menggantikan ketuanya sedang berhalangan hadir nih di dalam CNS Cegah Narkoba episode 162. Sebelum itu nih Kanela, sebelum kita berbicara lebih panjang nih tentang pembahasan kita kali ini, Kanela sedang sibuk apa nih? Apa yang sedang kalian lakukan ini di dalam organisasi ataupun pribadi? Jadi kalau untuk aktivitas pribadi saya sibuk skripsian, mahasiswa akhir semester nih lagi beban-bebannya. Tapi di samping itu kalau untuk organisasi kami selain sibuk berprogram, kami sibuk merawat nih Bang Yudi nih, salah satu anak asuh kami. Jadi kalau di organisasi Mataram itu kami sudah mendirikan lembaga kesejahteraan sosial. Jadi salah satu programnya itu adalah menaungi anak panti, anak yatim yang sudah terlantar. Jadi salah satunya itu Abang Yudi ini. Wah, berarti Abang Yudi ini salah satu anak asuh ya dari LKS WISEF Nusa Tenggara Barat ya? Iya. Wah, Abang ini dari mana nih asalnya? Dari Ampenan. Dari Ampenan. Wah, berarti asli Mataram ya? Iya. Wah, tentu saja. Tinggal di sana. Seneng nggak? Gimana sih perasaannya selama tinggal di, kita sebutnya sekret ya? Sekret biasa sebut ya? Iya. Ya, seneng nggak tinggal di sana di pantinya? Senang. Seneng ya? Gimana sih perasaan Bang Yudi tinggal di sana? Senang, ada banyak orang. Wah, banyak orang. Oke. Aktivitasnya apa aja? Apa sih yang Kak Yudi lakukan di sana? Mungkin ada bermain, mungkin mengaji atau apa? Belajar ya? Ya. Oke. Nah, kita kembali lagi ke topik teman-teman semua. Setelah kita berbincang bersama Kak Naila dan Kak Yudi tentang pribadinya, kita langsung saja ke topik kita pembahasan kali ini dengan tema peran WISEF sebagai agen perubahan, atau bisa dikenal oleh teman-teman semua yaitu agent of change, yaitu agen perubahan yang bisa dikatakan pemuda yang memiliki kontribusi lebih untuk memajukan suatu daerah, suatu bangsa, ataupun masih banyak hal lainnya. Nah, pada kesempatan kali ini kita, Kanaila sudah jelas tadi di tema, kita akan membahas peran WISEF nih sebagai agen perubahan. Tetapi mungkin teman-teman semua yang menonton podcast Cegah Narkoba Streaming ini belum mengetahui apa sih itu WISEF. Mungkin Kanaila bisa sedikit lah menjelaskan ataupun menginformasikan kepada teman-teman semua apa sih itu WISEF. Silakan. Jadi Noval, WISEF ini salah satu organisasi yang bergerak di bidang pendidikan,
lingkungan dan sosial kemanusiaan. Nah, WISEF sendiri tuh sebenarnya pusatnya di Dompu dan foundernya itu membentuk ini berangkat dari keresahannya yang dimana banyak sekali sampah plastik ya, mungkin kita sudah nggak heran yang menjadi problem kita. Terus dulu itu beliau sangat sulit untuk mendapatkan akses pendidikan seperti kursus, yang dimana kita tahu kalau untuk pendidikan ekstra tuh atau kelas tambahan tuh kita butuh fee tambahan juga Kak Noval. Jadi beliau tuh miris, beliau pengen belajar, atau mungkin beliau juga merasa banyak nih anak-anak di luar sana yang pengen juga mendapat kelas ekstra, kelas tambahan, tapi terkendala biaya atau ekonomi. Jadi beliau belajar dengan apa yang sudah beliau dapatkan, itu beliau membuka kursus gratis, dibayar dengan sampah itu pada awalnya, karena beliau juga latar belakangnya bukan orang yang berkecukupan. Jadi beliau berangkat dari pengalaman pribadinya. Wah, sangat luar biasa. Berarti founder utama WISEF yang ada di Dompu itu berangkat dari keresahan pribadinya tentang anak-anak yang berada di sana kayak tentang keresahan anak-anak di sana yang masih jauh dari kata pendidikan lah. Tetapi selain daripada itu nih Kak, jika kita berbicara tentang WISEF, ada kata yang Kakak tadi, sosial dan pendidikan. Wah, sangat menarik tuh tentang sosial dan pendidikan. Saya rasa khusus di wilayah Nusa Tenggara Barat, khusus di bidang sosial pendidikan di lingkungan ini masih kurang ya. Gimana sih tanggapan WISEF dengan hal itu semua? Lebih penting di bidang sosial dan lingkungan itu sendiri. Ya, jadi benar sekali kan Novel, apalagi kan yang kita hadapin sekarang kan era-era yang dimana kalau kita duduk bersebelahan aja tuh gadget, nggak tatap-tatapan, mungkin tatapannya beberapa menit, couple menit, habis itu pegang lagi HP. Jadi interaksi sosialnya tuh kurang. Tapi di samping dari itu tuh kenapa WISEF nih fokus kepada lingkungan dan sosial? Sebenarnya kita nggak fokus ke lingkungan dan sosial sih kan Noval. Jadi kita itu ada beberapa programnya itu ada ekonomi juga, ada pendidikan juga, dan pemuda. Tapi kita fokusnya 3, itu pendidikan, lingkungan dan sosial. Kita fokus ke 3 itu karena memang kita melihat problematika yang kita hadapin itu yang krusial sekali itu gitu, dimana pendidikan yang mungkin kurang merata, terus lingkungan kita yang dengan sampah plastiknya, atau bahkan sekarang tuh Indonesia menjadi penyumbang sampah organik yang juga besar gitu, penghasil sampah limbah makanan yang nggak diurus. Jadi bukan lagi sampah plastik sekarang masalah kita, jadi masalah limbah sampah rumah tangga menjadi masalah baru lagi bagi kita. Dan di situ kita mencoba untuk apa nih usaha kita untuk mengolah dan meminimalisir itu semua, karena memang masalah-masalah lingkungan seperti ini kita nggak bisa musnahkan, tapi kita bisa minimalisir dengan aksi-aksi kita itu. Nah, untuk sosialnya memang kami sadar betul ya, mungkin seperti biasanya tuh kami mengelilingi kota Mataram, sampai pelosok-pelosok kami lihat lansia-lansia yang terlantar, karena kita lihat banyak sekali sebenarnya lansia-lansia terlantar atau anak-anak yatim yang terlantar. Jadi butuh uluran tangan kita sebisa mungkin. Oke. Berarti cukup menarik nih tentang sosial tersebut. Saya rasa tadi tentang berbicara tentang lansia, khususnya di wilayah Mataram, khususnya di kota kita, daerah kepengurusan dari DPD WISEF Mataram, masih banyak sih lansia yang berada di pelosok-pelosok. Contohnya tadi di kampungnya dari Abang Yudi nih, Ampenan. Pertanyaannya nih, apa yang WISEF akan lakukan atau WISEF sudah lakukan nih untuk para lansia-lansia yang ada di daerah-daerah pesisir lah, bisa dikatakan daerah Ampenan? Pelosok. Oke, jadi Kak, kita tuh ada satu program namanya tuh Sekolah Karakter, di mana setiap minggunya itu kami pergi ke desa binaan. Jadi kita mensurvei nih lokasi yang ada di Mataram, menuju ke desa yang sebenarnya cocok, bukan hanya dari segi pendidikannya. Jadi kita sekali turun tuh Kak, bukan hanya satu program yang kita jalankan, tapi semuanya include. Jadi semua menerima manfaat, mulai dari pendidikan sampai ke sosialnya itu tadi. Jadi salah satunya itu yang sosial. Kita survei nih, di mana banyak lansia terlantar dan apa yang mereka butuhkan di sana. Jadi salah satunya itu seperti di Gunung Sari. Di Gunung Sari itu ya cukup pelosok sih Kak, di tepatnya itu di Medas Bentaur. Itu
harus naik bukit dan jalannya terjal sekali. Di sana itu beberapa papu binaan kami, lansia binaan kami memang ditinggalkan keluarga, jadi kami datang ke sana untuk setiap minggunya itu membantu mereka. Terus kita juga melis apa kebutuhan mereka, misalnya seperti selimut, kasur dan lain sebagainya. Dan kami melihat di sana misalnya di desa itu tidak ada toilet umumnya misalnya, atau susah akses air. Kami melakukan penggalangan dana atau membangun sesuatu yang memang dibutuhkan desa tersebut. Seperti kemarin kami sudah menyelesaikan proyek pembangunan toilet umum di Gunung Sari. Berarti dengan banyaknya program kerja ataupun sekolah karakter yang dilaksanakan, saya rasa itu memerlukan biaya yang sangat banyak ya. Sangat memerlukan biaya yang sangat banyak, apalagi yang disampaikan oleh Kak Naila tadi tentang proyek nih, proyek pembangunan dari toilet. Saya rasa setiap pembangunan atau proyek itu perlu memerlukan dana nih Kak Naila, perlu memerlukan dana. Yang menjadi pertanyaan nih, bukan hanya pertanyaan saya sih, tapi pertanyaan banyak orang tentang WeSave itu gimana sih dapat dana dengan program yang sangat banyak, yang hampir setiap minggu dilaksanakan. Bukan hanya program yang tidak menggunakan biaya, tetapi program yang menggunakan biaya itu banyak terus dilakukan. Yang menjadi pertanyaan itu, dari mana WeSave mendapatkan sumber dananya itu dari mana? Silakan dijawab ya. Iya, dan Masya Allahnya tuh inilah WeSave Kak. WeSave tuh unik banget orang-orangnya dan cara kerjanya. Jadi kita itu lembaga atau organisasi non profit, juga tidak ada sponsor dari pemerintah atau dari pihak manapun. Jadi kami benar-benar mandiri, independen ya. Dan untuk misalnya kalau ada pembangunan atau program-program itu, kami cukup men-share pamflet. Share pamflet itu ajakan. Jadi mungkin lewat dari situ juga ada juga yang tergerak pengen sedikit tidaknya melakukan sumbangsi gitu masing-masing. Selain itu kami juga kan ada tuh mengajar Kak. Jadi di bidang pendidikan kami mengajar ngaji dan kursus bahasa Inggris. Nah, menarik nih. Iya, dibayar. Menariknya itu dibayar dengan sampah plastik Kak. Serius dibayar dengan sampah? Iya, jadi setiap pertemuan tuh mereka harus membawa kayak 20 botol plastik. Bahkan mahasiswa Kak, mahasiswa. Saya salah satu muridnya. Dan kami harus mengumpulkan botol atau gelas plastik setiap pertemuan. Nah, hasilnya itu dijual. Hasil dari penjualan itu kami gunakan untuk program kami, menghidupkan program kami. Jadi kita nggak minta-minta atau Wah teman-teman semua, para penonton semua, sangat luar biasa nih melihat dari cerita Kak Naila barusan tentang WeSave yang bagaimana tetap bisa survive walaupun tidak ada dana yang diberikan oleh orang lain, tetapi mereka mendapatkan dana dari hal-hal positif seperti tadi, menjadikan sampah sebagai media utama untuk mendapatkan penghasilan itu sendiri. Dan juga cukup menarik nih yang disampaikan oleh Kak Naila tadi tentang mendapatkan sampah itu bukan mereka dari WeSave-nya yang memungut, tetapi para pelajar ataupun yang ingin belajar bahasa Inggris, karena WeSave Mataram ini menyediakan nih fasilitas tempat pembelajaran bahasa Inggris teman-teman semua. Jadinya yang disampaikan oleh Kak Naila tadi, para siswanya datang ke WeSave untuk belajar tetapi dibayar menggunakan sampah. SMK itu menggunakan sampah, benar nggak itu? Iya, betul sekali kan Novel. Jadi pusat kita tuh kan di Dompu, karena foundernya memang orang asli Dompu. Asli Dompu. Nah, di sana itu beliau sudah mendirikan yayasan WeSave sekolah kreatif, yayasan kreatif. Jadi di sana itu anak-anak di pelosok-pelosok desa, di pelosok-pelosok gunung, semua sekolah di sana secara gratis. Bahkan mereka diasramakan, mereka dikasih makan, dikasih pendidikan, dan sampai ada yang anak-anak pengguna narkoba atau anak-anak kasus seperti itu kadang dilarikan ke sana Kak, karena memang di sana sudah dipercayai untuk membimbing pemuda-pemuda di sana. Dan bahkan mereka tuh sudah ada yang keluar negeri anak-anak ini. Jadi bayangin anak-anak di pelosok-pelosok yang memang sulit mengakses pendidikan seperti kita, di sana disajikan, dikenalkan, bahkan dunia internasional dikenalkan sehingga mereka bisa belajar pendidikan mereka. Jadi kalau di pusat sih lebih luar biasa kan Novelnya program kerjanya sampai udah bisa membuat sekolah SMK di sana. Total muridnya sekarang ini sudah berjalan tahun ketiga kalau tidak salah, dan total muridnya tuh sekitar ada 68 sekian. Oke, tadi Kak Naila cukup menarik nih
di SMK Wisef itu ada asrama juga, dan Kanaila tadi sampaikan bahwa tempat itu bisa dijadikan tempat rehabilitasi juga ya, sebagai tempat penampung lah anak-anak yang ada di pelosok, apalagi anak-anak yang bisa dikatakan sudah kecanduan narkoba. Berarti secara tidak langsung adalah kaitan ataupun kontribusi Wisef Nusa Tenggara Barat ataupun lebih khususnya Wisef yang ada di Dompu kepada Badan Narkotika Nasional nih Kak, dengan menyediakan tempat-tempat untuk menaungi anak-anak yang sudah kecanduan barang-barang haram itu sendiri. Wah, sangat luar biasa nih. Saya kira Wisef di awal tadi hanya berkaitan dengan pendidikan, sosial dan sosial dan lingkungan, tetapi setelah kita berbicara panjang lebar bersama Kanaila, jadinya kita tuh bisa melihat Wisef itu seperti apa, bukan hanya berpatokan terhadap 3 aspek tersebut, tapi banyak aspek yang berkaitan dengan Wisef itu sendiri. Oke, sebelum kita melanjutkan ke pembahasan selanjutnya, untuk teman-teman semua penonton CNS, mungkin teman-teman semua ingin mengajukan pertanyaan atau memiliki pertanyaan nih tentang Wisef ataupun peran Wisef sebagai agen perubahan, silakan langsung ketik saja di Instagramnya dan akan kami gelontarkan kepada pemateri kita itu sendiri. Wah, pertanyaan selanjutnya nih, sembari menunggu pertanyaan dari teman-teman yang ada di ruang Instagram nih, Kak Yudi. Iya. Kenapa bisa ada Kak Yudi di sana? Di mana dapatnya Kak Yudi ini, Kanaila? Cerita nggak? Ya, jadi Yudi ini almarhum bapaknya. Yudi ini seorang yatim ya teman-teman. Beliau ini, bapaknya beliau ini dulu penderita kanker stadium akhir, yang dimana rahangnya itu diangkat sebelah Novel, dan beliau itu salah satu penerima manfaat kami. Kami nggak ada bidang kesehatan, tapi kami membantu kayak memfasilitasi penggalangan dana, kami fundraising untuk beliau dulu itu. Jadi diangkatlah salah satu rahang bapaknya Yudi itu, dan setelah sehat itu beliau ternyata belum terangkat sepenuhnya, ternyata si virusnya itu menyebar, dan qadarullah beliau dipanggil oleh Yang Maha Kuasa. Dan tapi menariknya tuh sebelum beliau pergi, beliau tuh menitipkan pesan ke kami. Waktu itu kami tengok waktu masih sehat, dan saat itu tuh posisinya istrinya lagi hamil kan, hamil tua. Beliau bilang, Din, pimpinan kami, pimpinan kami itu namanya Kak Din, saya masih pengen hidup 1 tahun untuk melihat anak saya yang di dalam kandungan istri saya. Dia bilang, setelah itu terserah mau meninggal atau apa, dia bilang kayak gitu. Dan dia juga berharap kalau saya meninggal nanti saya titip anak-anak saya pengen mereka jadi orang-orang seperti kalian. Itu kayak kami yang dengar tuh karena agak membiru ya kita waktu itu, karena wow, sampai sebegitu berartinya ternyata kami yang cuma penggalangan dana dan sebagainya, sampai anaknya pun pengen dijadikan seperti kami gitu. Iya, betul. Jadi beliau titipkan, dan ketika anaknya lahir kira-kira belum nyampe 1 tahun, beliau dipanggil sesuai dengan doa beliau. Dan awalnya Yudi pun mau nggak kita ajak. Gimana? Kak Yudi mau nggak? Awalnya nggak mau, penolakan juga. Tapi lama-kelamaan ternyata Allah lembutkan hati mereka, dan Allah juga di sisi lain menyiapkan kami untuk siap menerima anak ini. Dan baru di Juli 2023 kami resmi mengangkat Yudi. Oke, berarti Yudi ini tinggal di panti ya, langsung panti di Secret Wisef. Berarti menjadi pertanyaan nih kembali nih, konsumsi ataupun rumah tinggal dari Yudi ini seperti apa nih? Apakah masih menggunakan sampah ataupun ada donatur tersendirinya? Gimana Kanaila? Ini yang menarik nih Novel, bahkan saya pun yang menjalankan ini agak mes ya, karena sebenarnya kami tuh modal nekat bisa dibilang, karena memang di Wisef itu anak-anak muda semua yang notabene masih kuliah. Yang kerja tuh cuma beberapa kakak-kakak mendukung, yang ya pasti udah menjadi donatur tetap kami juga. Jadi di sana kami punya donatur tetap, dan kami juga punya ekonomi kreatif yang dimana kami juga melakukan penjualan makanan dan lain sebagainya. Jadi kami percaya walaupun modal nekat, kami sudah merancang semuanya, Kak Novel,
dan kami percaya kalau Yudi ini punya rezekinya sendiri. Masya Allah. Jadi dan ternyata benar setelah tinggal sama kami dulu sebelum Abang Yudi ini tinggal kami pusing, aduh gimana nih kita hitung-hitungan biaya sebulannya ternyata segini dapat dari mana? Ternyata setelah tinggal tidak seberat itu, malah kok ada. Jadi luar biasa maha baiknya. Wah, luar biasa nih secara tidak langsung tanpa kita minta ya. Jika kita bertulus untuk memberikan bakti kita terhadap sesuatu, maka rezeki pun itu akan datang tersendirinya. Niat baik tentu saja kan. Nah, selain daripada itu Kak Naila, setelah berbicara panjang lebar nih, mungkin teman-teman semua yang ada di luar sana khusus penonton Cegah Narkoba Streaming penasaran nih, mungkin mau ikut berkontribusi ataupun bergabung nih bersama WISEF nih. Nah, gimana itu Gak? Mungkin teman-teman semua ingin bergabung, berbakti ataupun hanya sekedar mengikut kegiatan just melihat tuh bagaimana Gak? Mungkin teman-teman semua mau mengetahui itu semua. Jadi kita open the door banget ya untuk teman-teman yang mau join. Jadi di sana kan kita ada salah satu programnya tuh pemberdayaan pemuda. Nah, memang kita semuanya pemuda yang di dalam WISEF itu. Jadi di sana ada sesi sharing, diskusi, problem solving dan untuk cara mengikutinya itu kami akan melakukan perekrutmen itu 1 tahun sekali. 1 tahun sekali itu kami buka namanya Hero Camp. Yang mana itu teman-teman harus kemah selama 2 hari 1 malam. Di sana bukan hanya kemah untuk melihat kamu layak nggak masuk di WISEF, bukan, tapi kami kasih ilmu leadership training secara cuma-cuma, terus problem solving loh, karena kita ini pemuda gitu. Makanya kami pengen ngasih ilmu ke banyak pemuda, ke banyak orang bahwa kita tuh harus jadi problem solving. Terus kita ada fokus discussion grupnya juga di sana ketika Hero Camp itu. Jadi harus ikut Hero Camp dulu baru bisa bergabung sama WISEF. Oh, berarti atau mungkin bisa ikut kursusnya dulu juga. Berarti tambah ikut Hero Camp juga bisa nggak ikut berkegiatan di WISEF? Bisa banget, karena memang kita kan relawan ya, kita open volunteer kok ketika kegiatan-kegiatan sekolah karakter atau kegiatan apapun itu yang mau ikut kolaborasi atau menjadi volunteer biar bisa ngerasain boleh banget datang ke sekretariat kami. Oke. Selanjutnya nih Kak Naila, tentang saya masih tertarik nih tentang pendidikan tadi, tentang berbicara tentang pendidikan. Yang menjadi ketertarikan saya, kenapa sih bisa memilih desa-desa pelosok yang ada di Mataram tuh? Kenapa bisa memilih daerah-daerah tersebut? Apa sih kriterianya? Mungkin ada kriteria khusus kenapa? Contoh yang tadi yang Kak Naila katakan Bentaur, kenapa harus dipilih Bentaur? Apa sih menjadi kekurangan ada di sana yang nantinya harus diperbaiki oleh WISEF itu sendiri nih? Menarik Kak. Jadi yang mana itu kami cara menentukan desa binaan, desa sasaran kami itu kami survei dulu. Surveinya pun nggak sekali 2 kali Kak. Kita hampir 1 bulan tuh melakukan survei. Dan melakukan surveinya itu kami tanya masalah dan kami harus melihat masalah apa yang di sana. Masalah baru kita pecahkan solusinya. Nah, satunya pun di Ampenan itu pernah jadi desa binaan kami. Di sana anak-anaknya literasi ya, mungkin kita sudah bilang literasinya kurang, bukan hanya di desanya Abang Yudi, tapi di desa-desa binaan kami itu literasinya kurang. Bahkan yang sekarang itu kami berprogram di Kekait, di pelosok tahu. Karena literasinya kurang. Terus mungkin kita bisa lihat juga ternyata akses sekolah mereka pun jauh Kak Noval. Jadi untuk mengejar ketertinggalan mereka, kami hadir untuk membantu. Oke. Wah, sangat luar biasa nih. Nah, selain daripada itu Kak Naila, di mana sih untuk teman-teman semua ini mengakses informasi ataupun melihat nih kegiatan-kegiatan yang dilakukan di Nusa Tenggara Barat di mana? Apakah kita harus datang ke sekretnya ataupun bisa melihat melalui laman media sosial apa bagaimana nih Kak? Mungkin karena teman-teman semua nih jika setelah menonton tayangan ini akan penasaran nih, wah apa sih itu WISEF? Wah, sangat menarik nih penjelasan dari kakak-kakak Kak Naila tentang WISEF itu seperti apa. Mungkin di mana sih kita mengakses laman dari WISEF itu sendiri ataupun bisa kita mengunjungi sekret untuk sharing-sharing lah, gimana nih Kak Naila? Jadi kalau mager boleh banget ya teman-teman, kami available di Instagram. Instagram kami tuh WISEF NTB sama DPD WISEF Mataram. Jadi itu salah satu strukturnya, DPW baru DPD WISEF NTB dan WISEF DPD WISEF Mataram itu. Sana kami aktif
nge-share kegiatan kami Kak. Boleh dikepoin. Masa lo di sini mungkin saya setelah ini langsung kepoin nih karena menarik sih melihat cerita-cerita yang disampaikan oleh Kak Naila tadi, terutama tentang lingkungan, tentang mengangkat sampah, tentang sampah yang mereka clean up di apa namanya daerah sana ya, di Wang Balok. Wah, saya rasa itu banyak sekali karunya dengan personil yang sedikit, dengan peralatan yang kurang memadai, tetapi mereka bisa mengangkut hampir puluhan karung ya. Hampir puluhan karung. Kami berterima kasih banget sih sama Dinas Lingkungan Hidup Kak. Jadi mereka tuh membantu menyediakan fasilitas itu karung. Kami kalau masuk ke dinas kadang tidak minta fee Kak. Support alat itu sudah sangat luar biasa buat kami, karena memang kami melakukan itu bukan buat apa, tapi buat membantu banyak orang, buat membantu lingkungan sekitar kita. Oke, berarti sangat informatif sekali yang disampaikan oleh Kak Naila tentang perjalanan WISEF yang sangat luar biasa nih, hampir udah berpuluh-puluh tahun mungkin Kak ya. Udah berapa tahun kira-kira WISEF ini? Total berdirinya WISEF NTB nih. Oh, kalau yang WISEF NTB kalau dari pusatnya itu udah lama banget ya. Sekitar dari 2013-an, kalau yang di sini tuh 2017. Oh, 2017. Oke. 2017 berjalan sendiri sampai detik ini. Mendirikan LKS. Itu perjalanan yang panjang kan ya. Menurut saya sangat panjang, siapa lagi dengan mereka menjadikan sampah sebagai komoditi untuk mendapatkan pundi-pundi rupiah. Itu sangat emas sekali buat saya Kak, dengan melihat perjuangan dari teman-teman WISEF yang bisa dikatakan tetap survive lah walaupun tidak memiliki rupiah lah untuk membangun suatu organisasi. Wah, selanjutnya Kak Naila, kita di akhir lah. Sekarang kita sudah di akhir kegiatan, di akhir acara. Apa sih mungkin closing statement ataupun pesan Kak Naila untuk teman-teman penonton CNS yang saya rasa tetap setia nih, banyak sekali sih yang nonton dari tadi nih. Gimana nih Kak Naila? Jadi pesannya, karena kita sadar kita pemuda ya, selama ini kita tuh cuma tahu kenapa pemerintah seperti ini, kenapa negara seperti ini, tanpa tahu sebenarnya orang-orang di sana pun pusing mikirin itu gitu. Jadi sebagai seorang pemuda tuh kita nggak usah tanya apa yang negara udah berikan kepada kita, tapi kita harus bertanya sama diri kita sendiri, apa yang sudah kita berikan kepada negara sebagai orang yang melabelkan diri sebagai agent of change, pembawa perubahan. Apa sih aksi kita gitu? Setidaknya walaupun nggak berprestasi ke mancanegara atau kemana-mana, kita bisa melakukan aksi kecil itu berarti. Mungkin bukan bagi kita kan Noval, tapi bagi orang lain itu sangat berarti, atau bagi generasi kita. Wah, sangat luar biasa nih. Nasihat baru lah bukan hanya untuk para penonton, tapi buat saya yang saya rasa Kak Naila, anak-anak zaman sekarang ini lebih mementingkan show off yang lebih tinggi daripada apa yang dia kerjakan. Menurut saya dari penyampaian Kak Naila sangat setuju lah, saya sangat setuju, apalagi dari bukan hanya pekerjaan besar ini ya, tapi dari pekerjaan kecil, hal kecil saja itu bisa merubahlah segala sesuatu. Apalagi jangan jauh-jauh untuk merubah suatu negara, suatu daerah ataupun suatu provinsi, tapi merubah dulu dari diri kita sendiri. Itu menjadi kata-kata pengingat juga buat saya sendiri Kak Naila, agar bagaimana kita semua, bukan hanya Kak Naila, bukan hanya saya, tapi seluruh penonton semua, karena kita sebagai pemuda ini memiliki peran aktif teman-teman semua, bukan hanya peran aktif sebagai agent of change, agent control ataupun agent-agent lain, tapi dari hal-hal dasar. Apalagi kita sebagai pemuda jangan pernah mendekati hal-hal yang negatif, seperti yang biasa digaungkan oleh BNN tuh, cegah narkoba Kak Naila. Jangan sampai pemuda seperti kita itu menyentuh hal-hal seperti itu, yang saya rasa jika kita sudah menggunakan hal seperti itu, contohnya narkoba, maka secara tidak langsung kehidupan kita akan menjadi menderita, kehidupan kita tidak tenang, dan masih banyak hal-hal yang tidak menguntungkan diri sendiri. Oleh karena itu, saya mengingatkan kepada saya, Kak Naila, Kak Yudi, dan seluruh penonton semua untuk jangan sekali-sekali mendekati narkoba, karena narkoba membuat kita tidak tenang untuk hidup di dunia. Karena kita ingat teman-teman semua, kita sebagai agent of change, sebagai penerus bangsa, jika bukan kita, lantas siapa yang menjadi penerus bangsa nanti Kak Naila? Wah Kak Naila, terima kasih nih atas motivasi ataupun
kata-katanya sangat luar biasa yang diberikan kepada teman-teman semua, apalagi tadi tentang sejarah WeSave, apa itu WeSave, program-program kerja yang selama ini dilakukan oleh WeSave, apalagi yang paling emas buat saya bisa survive lah, bisa survive dengan sampah itu dan menjadikan sampah sebagai komoditi utama mereka. Mungkin teman-teman semua karena saya rasa tidak ada pertanyaan ya, mungkin ada pertanyaan dari teman-teman semua sebelum saya closing CNS pada kali ini. Oh, sangat pujian nih. Mungkin karena lagi, mungkin saya akan bacain pujian dari teman-teman semua nih yang ngechat di laman Instagram dari Info BNN Provinsi Nusa Tenggara Barat. Yang pertama ini dari Ramadona, Masya Allah luar biasa sekali nih WeSave. Menyala Kanaila. Wah, bahaya nih. Apalagi nih, wah sudah ke-up semua. Dan saya ucapkan terima kasih kepada Bang Yudi ya. Semangat Bang Yudi, semangat melakukan setiap hari-harinya. Jangan nakal, turuti kakak-kakak yang ada di sana. Tetap stay humble, tetap belajar ya. Terus dulu. Oke, teman-teman semua, karena tidak ada yang pertanyaan dan kita sudah di akhir kegiatan kita pada pagi hari ini. Saya Muhammad Naufal, Kak Yudi dan Naila pamit undur diri. Jika terdapat kesalahan kata ataupun perbuatan selama kegiatan berlangsung ataupun selama live secara langsung berlangsung, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subscribe.